Awal cerita kita diperlihatkan adegan yang cukup brutal di mana ada dua orang wanita yang sedang mau dipaksa menanam padi oleh kawanan bandit jahat. Namun tiba-tiba muncul kesatria putih yang gagah berani menebas mereka jadi Kiko. Oke, sebelum itu kita diperlihatkan kilas balik terlebih dahulu di mana Ark yang dulunya adalah seorang gamer tiba-tiba tersadar saat dirinya malah memasuki tubuh avatar gamenya yang sudah disetting dengan berbagai perlengkapan overpower, mulai dari skill berpedang hingga dia pun bisa menggunakan sihir. Padahal kelas yang dia ambil seharusnya tidak bisa menggunakan sihir di dalam game. Jadi Ark pun di sini merasa senang dengan hal-hal fantasi yang sekarang malah menjadi kenyataan di dalam hidupnya. Apalagi karakter Ark ini sudah sangat kuat dengan segala pasif dan perlengkapannya. Karena merasa lapar, Ark memutuskan untuk pergi ke kota menggunakan gate. Namun dia malah terjatuh karena memang sihir gate hanya bisa digunakan ke tempat yang pernah dia kunjungi. Dan di saat itu, Ark teringat ada satu sihir lagi yang bisa dia gunakan, yaitu dia berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya dalam jarak dekat. Dan setelah sampai ke sungai, Ark ingin melihat wajahnya, tetapi dia malah dibuat kaget karena ternyata avatarnya adalah tengkorak. Hal ini akan jadi masalah besar jika sampai dia pergi ke kota dengan wujud seperti ini karena disangka dia adalah monster undead. Meski begitu, dia tidak punya pilihan lagi karena harus ke kota untuk mendapatkan uang supaya bisa makan dan akan membaur dengan normal tanpa harus membuka topengnya. Setelah sampai kota, Ark pun di sini melihat kalau peradaban di sini mirip dengan abad pertengahan di bumi. Dia pun mencium bau makanan yang sangat enak. Namun karena dia tidak mempunyai uang, jadi dia harus segera mencari pekerjaan terlebih dahulu. Ketika masuk gang, Ark secara tidak sengaja melihat ada dua orang yang sedang mengobrol tentang informasi yang diinginkan oleh wanita elf itu. Dan karena hasilnya nihil, wanita itu pun pergi. Tetapi di saat itu, Ark melihat kalau sosok elf itu ternyata sungguhan ada yang membuat dia terpesona akibat hal-hal fantasi lagi. Tetapi sayangnya dia malah kehilangan elf itu ketika mengikutinya. Tidak lama dari itu, Ark menemukan ada guild tentara bayaran untuk orang sepertinya yang sedang mencari pekerjaan. Setelah masuk, dia langsung ditatap oleh semua orang karena jirah bajanya sangat mencolok. Namun, Ark di sini cuek dan ingin langsung mendaftar menjadi tentara bayaran, tetapi si resepsionis di sini merasa tidak percaya kepada Ark karena orang dengan perlengkapan bagus sepertinya tidak mungkin ingin menjadi tentara bayaran. Tetapi dia mengerti mungkin Ark mempunyai alasan tertentu, jadi dia meminta Ark untuk menaklukkan antara bandit, monster atau hewan buas supaya bisa menjadi tentara bayaran. Dan Ark pun menyanggupi hal itu karena dia memang membutuhkan pekerjaan. Setelah Ark pergi, si resepsionis di sini malah berspekulasi kalau kesatria mewah seperti dirinya membutuhkan biaya untuk anaknya yang sedang sakit. Padahal memang dompet Ark saja yang sedang sakit di sini. Tidak lama setelah memasuki hutan, Ark langsung berhasil menghabisi orc dengan mudah. Dia juga langsung melanjutkan perjalanan untuk mencari hewan buas. Namun di saat itu kebetulan sekali ada para bandit yang sedang menyerang. Dan karena ada persyaratan untuk mendapatkan lisensi tentara bayaran, dia pun langsung membantu dua gadis yang muncul di awal video yang sedang akan ditanam paksa. Semua orang pun di sini terkejut dengan hal itu, namun Ark tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Setelah berhasil membereskan semua bandit, dua wanita itu pun berterima kasih kepada Ark. Namun karena pakaian mereka acak-acakan, jadi Ark menyuruh mereka untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Di saat itu, Ark membakar semua mayat bandit dan menjarah semua barang bawaan bandit itu. Kemudian, dua gadis itu pun memperkenalkan diri di mana gadis kecil ini adalah seorang bangsawan bernama Lauren Lovierte dan pelayannya bernama Arita. Saat ini mereka ingin kembali ke kota Lovierte lagi, namun karena semua kesatria mereka tewas, jadi dia ingin meminta bantuan Ark untuk mengantarkan mereka. Akhirnya Ark pun di sini mengantar mereka sambil memperkenalkan dirinya kepada mereka kalau dia adalah Ark, sang kesatria pengembara sekaligus tentara bayaran. Mendengar hal itu, Lovierte dan Rita merasa kagum dengan sosok Ark yang berpenampilan layaknya pahlawan kesatria yang gagah.
Sesampainya di kota, Ark langsung pergi ke Guild untuk menyerahkan bukti kalau dia telah menyelesaikan 3 syarat untuk menjadi tentara bayaran. Pria si resepsionis itu terkejut karena Ark ini telah kembali hanya dalam waktu setengah hari saja. Akhirnya Ark pun langsung diterima sebagai tentara bayaran resmi. Namun di saat itu, Ark diberikan batu sihir orc yang lupa dia ambil. Dengan begini pun, Ark bisa mengambil misi yang ada di papan pemberitahuan. Mendengar itu, Ark menjadi tidak sabar untuk menjalankan misi dan istirahat sejenak untuk memakan daging yang dia lihat tadi siang. Jadi Ark pun di sini makan di kamarnya karena dia tidak bisa menunjukkan wajah aslinya. Anehnya, admin di sini heran karena Ark ini kan tengkorak ya, tapi dia bisa makan. Dan di sini Ark merasa sangat bahagia karena dia telah dipindahkan ke isekai karena semuanya terasa sangat real dan bukan mimpi. Selanjutnya, Ark pergi ke desa Rata karena dia menerima permintaan untuk mengumpulkan tanaman herbal. Namun si resepsionis berkata, kalau bisa Ark bersikap lebih lembut karena kliennya ternyata seorang anak kecil yang tinggal bersama ibu dan adiknya yang bernama Marka. Dan setelah datang, Marka merasa sangat kaget karena ada sosok kesatria putih yang datang ke rumahnya. Tetapi setelah Ark memperkenalkan dirinya sebagai tentara bayaran yang menerima quest mengumpulkan tanaman herbal, dia pun merasa sangat senang karena setelah sekian lama ada yang mau menerima questnya meskipun dengan upah yang dibilang sedikit. Setelah menuju ke hutan, Marka merasa sangat kegirangan, tetapi Ark di sini penasaran dengan alasan kenapa Marka ingin mencari tanaman herbal secara buru-buru. Dan Marka menjelaskan kalau dia tidak ingin membuat ibunya khawatir, jadi dia ingin segera pergi agar tidak diketahui oleh ibunya. Dia melakukan ini untuk membantu ibunya mencari nafkah karena ayahnya yang merupakan seorang pengumpul tanaman herbal telah tiada tahun lalu. Mendengar kisah yang mengharukan ini, Ark merasa tersentuh. Karena di saat anak ini mempunyai niat mulia, Ark sejak kecil malah terobsesi dengan bermain game terus. Kemudian di dalam perjalanan, Marka mendapatkan beberapa tanaman herbal untuk dibawa pulang. Tetapi ketika dia ingin pergi ke tempat tujuan, di saat itu Ark malah menemukan seekor tupai ekor 9 yang sedang terluka. Merasa kasihan, Ark pun di sini menyembuhkan rubah itu dengan skill pendetanya. Tetapi setelah Ark membiarkan dia untuk pergi, ternyata rubah itu ingin mengikuti Ark. Marka pun di sini menyarankan Ark untuk memberikan dia nama dan Ark langsung memberikan dia nama Ponta. Dan rubah itu pun menyukai nama tersebut. Di sisi lain di dalam desa Rata, penduduk desa mendapatkan kabar dari salah satu pengintai kalau para monster di hutan sedang bertingkah aneh. Jadi mereka menyarankan agar semua warga desa tidak keluar terlebih dahulu. Tetapi sayangnya si gadis berkata kalau Marka telah keluar barusan dari desa bersama seorang kesatria untuk mencari tanaman herbal. Mendengar itu, ibu Marka merasa khawatir karena telah mendapatkan berita itu. Namun dia diberitahu kalau Marka bisa aman karena pengawalnya terlihat begitu kuat. Setelah Marka sampai tujuan, Ark memperingatkan kepadanya untuk hati-hati. Tetapi di saat Marka sudah turun, di saat itu ada monster gigan Basilisk yang sangat ganas. Untungnya, Marka berhasil diselamatkan oleh Ark. Marka pun berterima kasih kepada Ark, tetapi di saat itu monster tersebut terus menyerang Ark dengan ganas. Untungnya, Ark berhasil menghindari semua serangannya dengan mudah. Kemudian monster itu mengeluarkan serangan untuk membuat orang jadi batu. Namun Ark mengeluarkan sebuah perisai Tetateus yang sangat luar biasa yang langsung menahan gempuran semua serangan Basilisk itu. Di saat raksasa Basilisk itu lengah, dia pun langsung mengeluarkan salah satu skillnya, yaitu akhirnya Ark berhasil mengalahkan Giant Basilisk itu dengan satu serangan saja. Mereka pun sangat kegirangan karena kehebatan dari Ark yang luar biasa. Dia jadi tidak sabar untuk menceritakan hal ini kepada warga desa yang pasti akan sangat senang karena monster berbahaya seperti ini sudah dikalahkan. Namun Ark di sini menolak hal itu karena dia merasa tidak ingin terlalu mencolok dan mereka pun menerima keputusan Ark untuk merahasiakan hal ini. Namun anehnya, monster tersebut di sini seperti menunjukkan perilaku yang aneh dan di pergelangan kakinya terdapat sebuah item yang tiba-tiba lenyap setelah monster itu dikalahkan. Setelah kembali ke desa, Ark membawa oleh-oleh babi raksasa dari hutan untuk para warga desa.
Ark pun di sini hanya akan mengambil taringnya saja, sedangkan kulitnya akan diberikan kepada Marka dan dagingnya akan diberikan kepada semua warga desa. Di saat itu ibu Marka datang dan memeluknya langsung karena anaknya kembali dengan selamat. Ark pun meminta agar ibunya tidak memarahi Marka karena dia melakukan itu untuk meringankan beban ibunya, dan ibunya pun merasa sangat senang karena anaknya sangat peduli kepadanya. Para warga desa pun di sini berterima kasih atas jasa dari Ark, tetapi Ark merahasiakan tentang Giant Basilisk yang dikalahkan kepada semua orang kecuali hanya Marka yang tahu. Sorenya, Ark berpamitan untuk pergi lagi dan Marka di sini berterima kasih kepada Ark atas semua bantuannya. Ark pun berkata kalau dia juga menerima banyak pelajaran atas misi kali ini dan Marka bertanya apakah dia bisa bertemu dengannya lagi. Ark pun berkata kalau hal itu pasti suatu saat nanti. Sedangkan di sisi lain, para kesatria yang ditugaskan untuk membasmi Giant Basilisk terlihat mengalami banyak korban untuk mengalahkan satu ekor saja. Tetapi mereka dibuat kaget dengan temuan mayat Giant Basilisk yang bisa dikalahkan oleh satu serangan saja, yang membuat mereka bertanya-tanya siapa yang telah menghabisi monster ini dengan kekuatan yang luar biasa. Di sisi lain, Ark yang sudah sampai penginapan malah bersikap biasa saja dan ingin terus menjalani quest tanpa menarik banyak perhatian. Selanjutnya, kita diperlihatkan elf yang ada di episode pertama tadi yang sedang menyusuri hutan karena kaum elf sering dijadikan sasaran untuk diculik. Dan perdamaian dengan bangsa manusia pun menjadi semakin rumit karena hal itu hanya berlaku di aturan tertulis saja. Sebelum itu, kita diperlihatkan sosok Ark yang sedang menjalankan quest lagi untuk membasmi bandit. Dia terlihat sangat santai dan superior saat menjalankan quest ini sehingga para bandit menjadi sangat ketakutan ketika melihat kekuatan Ark. Mereka pun hanya bisa pasrah dan Ark melihat banyak harta karun untuk dia simpan. Ark di sini sempat melihat ada yang aneh karena ada kandang yang mencurigakan, tetapi Ark tidak mau melihat terlalu dalam. Di tempat lain, orang yang berencana untuk menghabisi Putri Luvierte demi kepentingan politiknya, yaitu Triton Diento, menjadi sangat kesal karena pembunuhan itu gagal oleh bandit suruhan mereka. Jadi dia pun meminta bawahannya untuk melakukan rencana selanjutnya di mana barang mereka yang dapat kali ini harus segera masuk ke pasar secepat mungkin. Dan si pelayan itu berkata kalau anak dari Triton itu sendiri telah memimpin untuk mengawal barang itu ke pasar gelap. Kembali lagi ke tempat Ark di mana dia sudah sangat senang dengan menyelesaikan quest ini. Namun tiba-tiba dia malah diserang oleh elf yang dia temui waktu awal masuk kota. Sepertinya mereka di sini hanya salah paham saja karena si elf itu mengira kalau Ark adalah kawanan bandit meski dia seorang kesatria. Tetapi Ark menolak hal itu karena dia sendiri adalah tentara bayaran yang menumpas bandit di sini. Meski awalnya masih tidak percaya, tetapi setelah melihat Ponta, elf itu menjadi sangat tenang karena ternyata Ponta adalah makhluk spirit yang mustahil ada di kawanan para bandit. Akhirnya si elf itu pun percaya kepada Ark karena dia bisa menjinakkan Ponta, sang makhluk spirit yang jarang berinteraksi sekalipun dengan kaum elf. Wanita itu di sini mengatakan kalau dia kesini karena mendengar kawanan bandit yang telah menculik kaum elf, dan Ark baru sadar kalau kandang di dalam ternyata adalah tahanan untuk para elf yang telah diculik. Jadi dia memberitahu elf itu kalau di dalam sana sudah tidak ada tawanan elf. Mendengar hal itu, wanita tersebut pun langsung pergi mencarinya lagi. Namun di saat Ark ingin memberikan bantuan, dia menolak dengan keras karena menurutnya ini adalah masalah kaum elf dan dia tidak sudi untuk menerima bantuan dari para manusia seperti Ark. Melihat penolakan itu, Ark menjadi frustasi karena sebagai gamer dia sangat bertekad untuk mendapatkan quest dengan elf cantik. Setelah sampai di penginapan, Ark bertekad untuk menemui elf itu lagi dan mengajak Ponta untuk pergi dengannya besok. Dan besoknya Ark pergi ke hutan setelah mencari informasi di guild kalau di sini banyak elf yang biasanya tinggal. Dan benar saja besoknya Ark melihat kalau ada anak elf yang ditangkap oleh para manusia. Dan sepertinya dia adalah anak dari Diento yang membawa para elf itu untuk dijual menjadi budak. Dia juga sangat kesal karena tidak bisa bersenang-senang dengan elf dewasa, jadi dia melampiaskan emosinya kepada anak elf di sini. Melihat tindakan itu, Ark sepertinya harus bergerak untuk menyelamatkan para elf tersebut. Namun di saat itu, ternyata gadis elf kemarin juga ada di sini dan langsung menyerang untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik. Para bandit itu pun berpikir kalau mereka bisa menangkap wanita itu, maka mereka bisa menjualnya dengan harga yang mahal. Namun ternyata hampir semua bandit dapat dikalahkan dengan mudah oleh pejuang elf itu, dan si bandit langsung menggunakan cara licik di mana mereka mengancam akan menghabisi anak-anak ini jika dia sampai melawan lagi.
Melihat hal itu, wanita elf itu pun menjadi panik dan tidak bisa bergerak karena nyawa anak-anak itu bisa dalam bahaya. Karena sudah didesak, para bandit itu pun mulai memberanikan diri untuk mendekat dengan wajah yang mesum kayak kalian. Tetapi karakter utama kita tidak membiarkan hal itu terjadi. Setelah memastikan anak-anak aman, wanita itu pun mengamuk lagi dengan sangat ganas sehingga hampir semua bandit telah dimusnahkan. Lalu wanita itu pun menghampiri para anak-anak yang merasa senang karena telah diselamatkan. Tetapi di saat itu dia bingung untuk membuka kurungan ini. Ark langsung datang dan dia langsung membukanya dengan mudah. Sayangnya anak-anak ini takut kepada sosok Ark yang terlihat menyeramkan. Jadi wanita itulah yang bisa menenangkan anak-anak tersebut. Meski senang, tetapi anak-anak juga telah dipakaikan kalung penghisap mana yang membuat mereka tidak bisa menggunakan kemampuan spiritnya. Dan melepaskan kalung ini juga tidak bisa sembarangan karena sihirnya cukup rumit. Tetapi Ark di sini dapat melepas kalung itu dengan mudah dan langsung menyembuhkan luka anak elf yang terkena serangan tadi. Hal itu membuat wanita elf itu terkejut setelah menyadari kalau Ark bukanlah kesatria biasa, karena dia bisa melakukan penyembuhan dan penghilang kutukan dengan mudah. Setelah itu anak-anak ini mulai akrab dengan Ark juga, dan wanita elf itu memanggil makhluk spirit untuk memberitahu rekannya kalau para anak-anak berhasil diselamatkan. Ark bertanya, "Burung apa tuh man?" "Burung apa tuh man?" "Burung puyuh." Hah? Dan wanita itu menjelaskan kalau dia bisa merekam suara untuk memberikan informasi yang telah diberikan kepadanya, dan Ark menyimpulkan bahwa hal itu mirip sebagai voice recorder yang membuat wanita itu bingung. Namun dia memberitahu kalau burung ini hanya bisa digunakan oleh para elf saja. Setelah mengantarkan para anak-anak yang telah dijemput oleh elf, wanita itu bertanya tentang siapa Ark sebenarnya, karena dia bisa menggunakan sihir teleportasi yang legendaris dan beberapa sihir lainnya dengan mudah. Ark pun di sini memperkenalkan dirinya kalau dia hanyalah seorang tentara bayaran pengembara dan rekannya ini adalah Ponta. Gadis elf itu pun memperkenalkan dirinya juga bernama Ariana Gladys Maple, seorang pejuang elf. Tak lama dari itu muncul balasan dari burung bisikan yang memerintahkan Ariana untuk pergi ke kota Diento karena di sana musuh telah membuat markas baru yang telah menawan banyak sekali elf. Jadi misi mereka kali ini adalah untuk menyelamatkan para elf itu. Aryan pun di sini berniat untuk menyewa Ark sebagai tentara bayaran karena dengan kekuatannya dia mungkin bisa membantu banyak menyelamatkan para elf itu dengan skill miliknya. Ark pun di sini awalnya sempat ragu karena dia berpikir mungkin elf lain tidak akan percaya kepada dirinya selain Ariane jika dia membantunya. Tetapi Aryan berkata kalau dia akan pasang badan untuk memberitahu elf lain kalau Ark bisa dipercaya, apalagi ada makhluk spirit seperti Ponta yang ada bersamanya. Mendengar jawaban itu, Ark pun akhirnya menerima permintaan ini. Kemudian Ark pergi menggunakan gate ke dekat kota Diento. Setelah sampai di kota, Ark diajak bertemu dengan rekan Aryan yaitu Danka untuk misi selanjutnya. Tetapi siapa sangka kalau Danka memiliki tatapan yang sangat tajam sehingga membuat Ark sedikit terkejut. Danka pun di sini sepertinya tidak langsung menerima Ark begitu saja karena dia masih kurang bisa dipercaya dengan manusia. Bahkan di saat Ark bertanya kepada Danka tentang misi, dia malah dicuekin dan lebih fokus ke sate daging dengan sake madu yang terkenal enak di sini. Tetapi setelah Aryan menjelaskan kalau Ark bukan tentara bayaran biasa karena dia bisa menggunakan sihir teleportasi yang dikatakan legendaris untuk bisa menyelamatkan para elf yang diculik, pandangan Danka sedikit membaik kepada Ark setelah mendengar hal itu, apalagi setelah melihat Ponta sebagai makhluk spirit yang bisa dipercaya oleh elf karena makhluk itu tidak mungkin mengikuti orang yang jahat. Dan karena lokasi di markas penculik itu cukup ramai di malam hari, jadi mereka memutuskan untuk berinteraksi di tengah malam. Oleh karena itu, Ark izin pamit terlebih dahulu untuk menyelesaikan misinya ke guild. Padahal setelah dia menjual barang-barang para bandit, Ark langsung memesan berbagai macam makanan yang tadi karena dia sangat tergoda oleh makanannya. Apalagi Ark tidak bisa makan dengan wujud avatar tengkoraknya. Ark dan Ponta pun di sini makan dengan lahap sebelum mereka kumpul kembali dengan Ariane dan Danka. Sedangkan di sisi lain, Danka bertanya apakah sosok Ark bisa dipercaya, dan Aryan pun dengan yakin kalau dia bisa dipercaya sebab sebelumnya dia telah diselamatkan oleh Ark karena terlalu percaya diri sebelum melawan para bandit dan dia mulai kewalahan. Lalu di tempat para penculik, anak-anak elf terlihat sangat ketakutan karena mereka akan segera dijual oleh para penculik ini. Meski sempat ada yang berkata kalau para pejuang elf akan datang, tetapi anak itu langsung dikasih paham karena telah berkata hal yang mustahil menurut para penculik itu. Malamnya, Ark dan yang lainnya telah tiba untuk melaksanakan misi penyelamatan para elf, dan berkat kemampuan Ark, mereka bisa menyusup dengan mudah tanpa ketahuan.
Namun di saat itu Aryan malah masuk melalui celah sempit jendela yang membuat Ark dan Danka malu. Padahal mereka bisa masuk menggunakan skill Dimension Move milik Ark dengan mudah. Namun setelah masuk ke dalam, mereka dibuat terkejut karena hampir semua para penculik ini telah dihabisi dengan sadis saat mereka tertidur. Jadi mereka memutuskan untuk berpisah agar mendapatkan informasi dengan lebih cepat. Di saat itu, Ark mulai memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya para penculik juga sudah dihabisi. Namun tiba-tiba dia diserang oleh ninja yang langsung diucapkan oleh Ark tanpa sadar. Setelah mendengar Ark mengatakan itu, wanita itu pun bertanya bagaimana Ark bisa tahu tentang sebutan mereka adalah ninja. Ark pun di sini tidak bisa menjelaskan dengan baik karena tahu tentang ninja, karena memang di dunianya dulu terdapat ninja juga. Untungnya di saat itu Ponta muncul yang membuat ninja itu langsung menurunkan pedangnya, karena jika makhluk spirit bersama Ark maka dia bukanlah orang jahat. Ark pun di sini hanya bisa bersyukur karena salah paham ini telah berakhir, tetapi dia menjadi senang karena telah bertemu dengan sosok wanita setengah binatang juga. Wanita itu pun akhirnya membagikan sebuah kertas yang menurutnya akan membantu Ark ke depannya. Dia juga memberitahu kalau para elf yang diculik ada di bawah tanah dan ada juga yang ada di istana penguasa Diento. Setelah itu Ark memberitahu informasi yang telah dia dapatkan kepada Ariane dan Danka, di mana dia mendapatkan surat perdagangan budak yang melibatkan penguasa Diento juga. Dengan informasi ini, mereka akan segera beraksi untuk menyelamatkan para elf yang diculik. Tetapi Ark di sini tidak memberitahu tentang informasi yang dia dapatkan dari ninja yang telah dia temui. Di saat itu muncul para penculik yang mengetahui keberadaan Ark dan yang lainnya. Namun Ariane langsung membereskan mereka dengan easy. Mereka pun segera menuju ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan para elf yang diculik. Ark di sini langsung menteleport mereka keluar menggunakan sihir gate. Dan dia pun langsung melepaskan kalung budak menggunakan anti-curse yang membuat semua orang dan Danka terkejut karena Ark bisa melakukan hal itu juga. Meski begitu, terdapat 2 elf lagi di rumah penguasa Diento. Jadi Danka akan mengantar anak-anak elf yang di sini, sedangkan Ark dan Ariane disuruh untuk menyelamatkan 2 elf di istana penguasa itu. Dan setelah pamit, tidak butuh waktu lama mereka berhasil menyusup dengan mudah. Dan di sisi lain, ada 2 ninja yang merasa tertarik dengan sosok Ark karena dia terasa spesial sebab tahu kata kunci tentang ninja. Selanjutnya kita diperlihatkan cara Ark dan Ariane memasuki kediaman penguasa Diento dengan cara yang mencolok. Jadi mereka pun segera ketahuan oleh para penjaga, tetapi dengan kecerdikan Ark mereka bisa mengelabui mereka sementara. Dan ternyata di kamar penguasa Diento, dia sedang akan melakukan cocok tanam dengan 2 elf yang sudah tidak berdaya itu. Penguasa Diento juga menyalahkan anaknya sendiri yang malah gagal mengantarkan barang dagangan elf ke pelanggannya. Namun di saat itu tiba-tiba ada prajurit yang mengatakan kalau ada penyusup yang datang ke sini. Tidak butuh waktu lama, Ark pun langsung datang bersama Ariane yang sudah sangat emosi setelah melihat apa yang ada di depannya. Lalu Budolan yang sempat melihat kedatangan Ark langsung panik karena dia adalah orang yang membuatnya gagal melaksanakan misi. Namun di saat dia akan kabur, tiba-tiba Ark secara tidak sengaja menemukan tumpukan harta yang berlimpah. Namun di sisi lain, Aryan yang sudah sangat gedek kepada penguasa Diento langsung menyiksanya dengan cukup brutal bersama 2 elf lainnya. Pemandangan itu membuat Ark merasa ngeri karena melihat hal yang sangat ngilu. Meski para penjaga telah datang, tetapi Ariane dapat mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Sedangkan Ark di sini langsung mengambil emas yang sangat berlimpah di sini. Di saat Ariane datang, Ark menjelaskan kalau dia ingin merampas semua uang di sini supaya pasokan dana para penculik itu habis sehingga mereka tidak bisa beroperasi lagi. Hal itu membuat Ariane percaya dengan kata-kata Ark meskipun Ark memang hanya menginginkan hartanya saja. Dan setelah keluar, mereka terkejut karena hampir setiap bangunan telah hancur. Ark mengira ada pasukan elf lain yang membantu, tetapi Aryan menolak karena hanya mereka yang ditugaskan di sini. Jadi Ark berpikir hanya ada satu kemungkinan, yaitu para ninja datang membantu mereka. Setelah misi selesai, Aryan membayar Ark meski dia merasa kalau harta rampasan Ark terlihat lebih banyak, tetapi Ark tetap menerimanya sebagai sesi formalitas. Dan Ariane di sini bertanya kepada Ark apa rencana selanjutnya, tetapi Ark di sini masih belum tahu tentang kedepannya akan seperti apa. Mendengar hal itu, Ariane sekali lagi mengajak Ark untuk berpetualang bersamanya untuk menyelamatkan lebih banyak elf lagi yang diculik.
Jadi Ark bisa mengikutinya ke desa elf untuk bersilaturahmi agar misi selanjutnya bisa dijelaskan dengan rinci oleh para tetua. Meski senang dengan ajakan itu, tetapi Ark masih merasa ragu karena sosoknya yang merupakan skeleton bisa saja membuat kegaduhan di negeri elf. Jadi dia masih belum memiliki jawaban yang pasti sambil berkata kalau dia tidak bisa melepas jirah ini. Dan Aryan di sini juga bingung karena untuk bisa bertemu dengan tetua elf, maka seharusnya Ark bisa melepas topeng di wajahnya. Ark akhirnya di sini memberitahu tentang sosok aslinya kepada Aryana bahwa dia adalah tengkorak mirip undead. Meskipun Aryana di sini terkejut, tetapi dia juga sangat heran karena kalau sosok Ark adalah skeleton, dia tidak mungkin bisa menggunakan sihir penyembuh yang bahkan diberkati oleh para makhluk spirit yang notabene-nya tidak akan dekat-dekat dengan makhluk seperti undead. Ark pun di sini hanya bisa beralasan kalau dia ingin berkelana untuk melepaskan kutukan yang diterimanya ini, padahal dia sendiri tidak tahu alasan pasti kenapa dia bisa dipanggil ke dunia ini dengan wujud avatarnya. Aryana pun di sini berkata kalau dia merasa kalau Ark tetaplah Ark yang bisa dia percaya, tidak peduli apapun rasnya. Jadi dia akan memperkenalkan Ark kepada tetua yang bisa dipercaya agar Ark bisa memasuki kota elf dan mencari tahu tentang kutukan tersebut. Mendengar jawaban itu, Ark merasa tersentuh dan pada akhirnya dia akan bekerja sama dengan Aryana lagi untuk melakukan misi penyelamatan kepada semua elf yang telah ditangkap. Selanjutnya di kerajaan Roden, Raja Roden mengadakan pertemuan dengan 3 anaknya untuk membahas tentang Marquis Diento yang telah diserang oleh elf. Dan pangeran pertama kerajaan Diento yaitu Sek berkata kalau penyerangan itu dilakukan karena kabarnya Marquis Diento telah melanggar perjanjian damai dengan menculik para elf dan dijual ke Kekaisaran Timur. Putri Yuriarna pun sempat mendengar rumor tersebut juga, tetapi putra kedua Dakares sepertinya marah karena rumor tersebut belum tentu valid. Tetapi Sek di sini malah mengira kalau Dakares ada main tangan dengan penguasa Diento untuk menjual para elf. Mendengar tuduhan itu, Dakares pun marah karena seharusnya pihak kerajaan tidak boleh termakan gosip yang tidak jelas. Raja Roden pun di sini menengahi mereka karena apa yang dikatakan anak-anaknya memang bisa menjadi petunjuk dan benar. Jadi dia meminta Putri Yuriarna untuk pergi ke Limbult supaya bertemu dengan perwakilan elf agar kesalahpahaman ini bisa selesai. Putri Yuriarna pun di sini setuju karena dia memang dari awal ingin segera menemui perwakilan elf untuk menjelaskan situasi kali ini. Tetapi Pangeran Dakares terlihat tidak senang dengan hal itu. Kembali lagi ke tempat di mana Ark dan Aryana yang sedang menuju desa elf untuk memperkenalkan Ark kepada tetua desa dan juga melaporkan misi yang sudah dia lewati sejauh ini. Di saat itu mereka sedang nyantui dulu sambil mancing, namun karena makanan terasa kurang jadi Ark berburu bagas alias babi ganas di hutan. Tetapi setelah Ark kembali, dia terdiam setelah melihat Ponta yang sedang dielus-elus dengan brutal oleh Aryana. Dan karena terlihat oleh Ark, Aryana di sini mencoba bersikap dewasa, namun dia tetap tersipu malu setelah Ark menggodanya. Besoknya, Ark dan Aryana pun tiba di desa elf yang terdengar sangat fantasi bagi Ark yang sudah kegirangan agar bisa memasuki desa elf. Tetapi di sisi lain, Putri Yuriarna yang sudah sadar kalau Pangeran Dakares ada main tangan dengan para komplotan penculik elf merasa kalau dia tidak akan diam saja untuk membiarkannya pergi ke Limbult. Jadi dia akan segera berangkat ke kota Limbult, di mana hanya kota itu saja yang telah melakukan kontak fisik dan perdagangan dengan ras elf. Apalagi di sana dia bisa bertemu dengan kakaknya yang sudah menikah dengan penguasa Limbult. Namun sebelum itu Aryana di sini meminta izin terlebih dahulu kepada tetua desa tentang Ark yang akan jadi tamu di desa ini. Ark pun di sini bersedia menunggu meski waktunya cukup lama dan waktu mulai petang. Hingga akhirnya Aryan datang membawa kabar baik di mana Ark sudah bisa memasuki desa elf atas izin tetua dan rekomendasinya. Setelah masuk, Ark merasa sangat kegirangan lagi setelah di sana dia bertemu dengan tetua elf yang ternyata mereka adalah orang tua dari Aryana yaitu Dylan dan Glennis. Ark pun di sini terkejut juga karena selama ini Aryana adalah anak tetua desa di Lelatoya ini. Dylan pun di sini berterima kasih kepada Ark karena dia telah membantu banyak putrinya ketika kesusahan. Namun setelah masuk ke rumah, Dylan menjelaskan kalau mereka menyerang istana bangsawan Diento, hal itu bisa menjadi permasalahan. Tetapi Ark mengatakan kalau di sana mereka hanya berniat menyelamatkan 2 elf yang ditawan oleh kontrak budak. Mendengar hal itu, Dylan berniat pergi menemui tetua elf lainnya untuk masalah kali ini bersama dengan Aryan di Maple. Setelah itu, Ark juga melepas helmnya untuk makan karena semua orang di sini sudah mengetahui kondisi Ark dari Aryana. Besoknya, di saat Ark baru bangun, Aryan dan ayahnya langsung pergi menuju ibu kota Maple untuk melapor kepada tetua lewat sihir teleportasi. Sedangkan Ark di sini diajak keliling oleh ibu Aryana di desa Lalatoya. Meski sebagian besar dari elf di sini masih ragu untuk mendekat, tetapi anak-anak yang pernah Ark selamatkan mendatanginya dan berterima kasih sekali lagi kepadanya.
Tidak disangka di saat itu ibu Ariane atau Glennis meminta kepada Ark untuk berlatih tanding dengannya. Pada akhirnya mereka bersiap untuk bertarung, namun Ark sebenarnya masih ragu untuk menyerang. Namun Glennis menjelaskan kalau dia sebenarnya cukup kuat setelah melatih Ariane ilmu berpedang. Dia pun di sini ingin melihat kemampuan Ark yang telah menyelamatkan putri tercintanya. Dan di saat itu, tidak disangka Ark dapat dijatuhkan dengan sangat mudah. Bahkan dia sampai tidak bisa melawan meski sudah memakai beberapa skill miliknya dalam berpedang. Hal ini menandakan kalau kemampuan Ark dalam berpedang masih cupu dibandingkan dengan ahli pedang yang asli. Di tempat lain terjadi perdebatan yang cukup alot di mana para tetua elf yang lain merasa kalau para manusia ini telah melanggar perjanjian 400 tahun lalu karena telah menculik dan menjual kaum elf kepada kekaisaran. Hal ini bisa saja memicu perang kembali dengan manusia dari kerajaan Roden, tetapi salah satu tetua berkata kalau untuk saat ini mereka tidak boleh bersikap lembek kepada manusia dan harus melihat apa tindakan yang akan dilakukan oleh mereka tentang kejadian kali ini. Hampir semua orang pun setuju dengan usulan tersebut dan akan menunggu jawaban dari perwakilan kerajaan Roden terlebih dahulu, tetapi mereka akan terus melakukan misi penyelamatan sebanyak mungkin kepada kaum elf yang sudah diculik. Setelah rapat selesai, Aryan meminta maaf kepada ayahnya karena perbuatannya menyerang kota Diento, malah mengundang huru-hara. Tetapi ayahnya berkata kalau tindakan Aryan sudah benar karena dia sudah menyelamatkan rekan-rekan elf yang diculik. Di saat itu, Dylan berkata kepada Aryan kalau kakaknya akan menikah tahun depan. Berita itu pun membuat Aryan sedikit merinding karena kakak perempuannya yang gila tempur itu akan menikah. Tidak butuh waktu lama kakaknya datang dan memeluk Aryan yang memang tinggal di kota ini. Mereka pun akhirnya mengobrol singkat tentang pernikahan, dan kakak Aryan bertanya kembali apakah ada pria yang menarik perhatian adik kecilnya ini. Ark menggunakan pemandian di rumah Ariane untuk melepas penat dengan Ponta. Tetapi yang tidak disangka adalah Aryan yang baru pulang langsung datang ke kamar mandi sehingga mereka saling melihat dalam keadaan tanpa busana yang membuat Aryan syok. Lalu setelah itu mereka kembali diskusi dengan Dylan tentang rapat siang tadi, di mana para tetua tetap akan menyelamatkan para elf sambil menunggu tindakan dari kerajaan Roden. Jadi Dylan ingin agar Ark tetap membantu kembali anaknya Aryan untuk menyelidiki tempat yang dicurigai sebagai markas dan penculikan para elf. Meskipun Dylan berkata tidak bisa membayar banyak, tetapi dia tetap akan memberikan informasi tentang mata air Lord Crown, di mana mata air itu dikatakan bisa mematahkan segala jenis kutukan, yang berarti Ark mungkin bisa saja kembali menjadi manusia setelah datang ke sana. Mendengar itu, Ark sangat terkejut dan sangat tertarik meski awalnya menjadi manusia hanyalah alibi untuk menutupi cerita kalau karakter ini adalah bagian dari game. Tetapi Dylan di sini menjelaskan juga kalau tempat itu dijaga oleh ras naga yang tidak akan bisa membiarkan sembarangan orang masuk. Namun dengan bantuan ras elf seperti mereka yang sudah berteman, maka kemungkinan besar Ark bisa mendapatkan izin. Jadi dengan kesepakatan ini, Ark pun setuju dan akan membantu mereka melakukan misi penyelamatan. Malamnya, Ark berniat untuk mencari tahu apakah benar tubuhnya ini terkena kutukan seperti undead. Dan setelah mencoba sihir anti kutukan kepada dirinya sendiri, dia kaget karena tubuhnya benar-benar bisa menjadi manusia. Namun sayangnya kutukan itu tidak hilang sepenuhnya dan tangan Ark kembali menjadi tengkorak lagi. Besoknya Ark pergi bersama Aryan ke ibu kota kerajaan Roden yaitu Olaf untuk mencari tahu tentang list penculikan yang ada di kontrak budak kemarin. Namun dalam perjalanan, Ark malah bertemu dengan serangga raksasa yang membuatnya ketakutan karena geli. Sesampainya di kota terdekat, Aryan berkata kalau serangga itu bagian tengahnya bisa dimakan dan cukup enak. Namun Ark berkata kalau dia masih belum bisa membayangkan untuk memakan itu. Kembali lagi ke misi di mana mereka akan melewati hutan supaya bisa lebih cepat ke ibu kota. Namun salah satu pelayan di sana memperingatkan kalau sebaiknya mereka ambil jalan memutar karena di hutan itu terdapat banyak sekali monster yang agresif akhir-akhir ini. Tetapi bagi Ark dan Ariane, monster itu bukanlah ancaman. Di ibu kota Roden, Putri Yuriarna berniat untuk pergi hari ini menuju Limbult dengan sedikit pengawal supaya bisa mengefisiensi waktu. Tetapi sepertinya pergerakan dia sudah diawasi oleh seseorang dari jauh. Kembali lagi ke tempat Ark di mana Ariane ternyata menginginkan ekor Haunted Wolf yang bisa dipakai sebagai veil di gaun pengantin kakaknya sebagai hadiah terbaik. Namun saat ini mereka sedang dalam misi penyelamatan, jadi Ariane sedikit mengurungkan niatnya. Namun di saat itu, monster yang mereka bicarakan malah datang dengan sendirinya. Mereka pun di sini langsung menyerang. Namun
Ternyata para serigala ini bisa menggunakan teknik bayangan yang bisa mengecoh, tetapi Ark dan Ariane bisa mengatasinya dengan mudah. Apalagi Ark di sini lagi-lagi melihat ada yang aneh dengan gelang di kaki tetua monster ini, jadi dia pun langsung menghancurkannya. Dan benar saja, tidak lama dari itu mereka kembali sadar dan langsung pergi meninggalkan Ark dan Ariane. Ariane melihat itu pun bertanya, apa sebenarnya benda itu? Dan Ark yang sempat melihatnya menceritakan kalau dia dulu pernah menghadapi Gigan Basilisk yang mempunyai gelang yang sama, dan kemungkinan mereka telah dikendalikan pikirannya melalui benda itu. Karena masalah di sini sudah selesai, Aryan di sini meminta waktu sedikit untuk mengambil buntut Haunted Wolf supaya bisa dijadikan hadiah kepada kakaknya. Ark pun sini setuju sambil beristirahat setelah pertempurannya tadi lumayan sengit. Namun di saat itu Ponta bersikap aneh dan langsung pergi menjauh. Ark pun di sini berkata kepada Ariana untuk menunggu sebentar sebelum dia kembali. Dan ternyata di tempat lain Putri Yuriarna yang sedang dalam perjalanan ke Limbold merasa cemas karena kedua kakaknya yang sedang berebut tahta pasti tidak akan tinggal diam dengan kunjungannya kali ini atas perintah raja. Dan benar saja, di saat itu rombongan mereka diserang sehingga si pelayan dan Putri Yuriarna tewas di tempat. Sepertinya para pelaku memang suruhan dari pangeran pertama atau pangeran kedua, karena ada salah satu pengkhianat di antara mereka. Tetapi di saat itu Ponta datang dan merecoki kemenangan dari para penjahat itu. Namun di saat Ponta terdesak, Ark datang dengan cukup marah karena melihat pemandangan mengerikan ini. Meskipun dia diserang dengan sihir, tetapi Ark dengan santai menahannya. Dia pun berniat untuk mengalahkan para penjahat ini terlebih dahulu. Namun tiba-tiba kawanan serigala tadi menolong Ark karena sepertinya mereka ingin berterima kasih kepada Ark karena sudah disadarkan. Dan tanpa butuh waktu lama, Ark berhasil mengalahkan para penjahat tersebut meski beberapa ada yang lolos. Si kawanan serigala itu pun langsung pergi setelah selesai juga. Ark pun di sini mencoba untuk menggunakan sihir regeneration kepada semua orang yang telah meninggal, tetapi sihir pembangkit ini bisa gagal jika tubuh atau waktu kematiannya sudah terlalu lama atau terlalu rusak. Untungnya si putri dan si pelayan masih bisa diselamatkan dengan beberapa prajurit. Putri Yuriarna sempat tersadar dan melihat sosok Ark yang bagai malaikat. Dan pas sadar kembali, ternyata dia dibangunkan oleh pelayannya yang merasa khawatir karena Putri Yuriarna akhirnya tersadar juga. Mereka pun di sini bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, yang jelas-jelas sebelumnya mereka telah meninggal. Putri Yuriarna pun di sini berpikir dengan cepat untuk menaikkan moral para prajurit untuk tetap maju ke Limbold supaya mereka bisa tetap melaksanakan misi dari sang raja untuk bernegosiasi langsung dan meminta maaf kepada ras elf karena mereka telah melanggar perjanjian akibat oknum yang menculik para elf. Melihat hal itu dari kejauhan, Ark merasa lega, tetapi dia masih tidak menyangka kalau bangsawan yang dia selamatkan ternyata putri dari kerajaan Roden. Ark di sini merasa juga kalau sihir pembangkit miliknya bisa menjadi ide buruk karena bisa saja hal itu disalahgunakan dan akan menjadi petaka bagi dirinya di masa depan jika tidak digunakan dengan cara yang bijak. Setelah kembali, Ark bertemu lagi dengan Ariane. Lalu setelah mereka berjalan cukup lama, akhirnya mereka tiba di ibu kota Roden, yaitu Olaf. Namun saat mereka sampai, terdapat beberapa berandalan yang dikalahkan oleh seorang gadis kecil. Setelah gadis itu membereskan para berandalan, dia pun mendatangi Ark dan Ariane sambil berkata kalau sepertinya misi mereka di Diento telah berhasil. Hal itu membuat Ark teringat kalau gadis ini adalah gadis ninja setengah hewan yang dia temui waktu itu. Yang ternyata gadis ninja ini menganggap bahwa pertemuan dia dengan Ark di Diento adalah sebuah takdir keberuntungan. Apalagi Ark mempunyai hewan spirit yang sangat langka yaitu Ponta. Dia merasa beruntung karena telah bertemu Ark di ibu kota Olaf ini. Dan Ark menjelaskan tentang pertemuannya dengan gadis ninja ini kepada Ariane yang telah membantunya mendapatkan informasi tentang para penculik para elf. Setelah itu mereka pergi ke sebuah penginapan untuk mengobrolkan lebih lanjut tentang para penculik, dan gadis ninja itu yang bernama Chiome berasal dari klan Jinshin, sekaligus salah satu ninja terhebat dari 6 ninja yang dipilih oleh klannya. Ark di sini berasa bernostalgia dari arti kata Jinshin itu sendiri yang dalam bahasa Jepang artinya shinobi alias ninja. Dia dan Ariana pun di sini memperkenalkan diri juga kepada Chiome bahwa mereka adalah Ark dan Ariane. Chiome pun di sini langsung bertanya, dari mana Ark bisa mengenal kata ninja yang seharusnya hal itu menjadi kata rahasia yang hanya diketahui oleh kliennya saja. Ark mengatakan kalau dia mengetahui hal itu karena di kampung halamannya terdapat ninja juga. Chiome di sini menyimpulkan kalau Ark berarti berasal dari tempat yang sama dengan pendirinya, yaitu Hanzo.
Setelah itu, Chiyome di sini menjelaskan tentang tujuannya mengobrol dengan Ark dan Ariane, di mana dia juga ingin meminta bantuan kepada mereka untuk menyelamatkan rasnya yang telah menjadi sasaran para penculik juga. Dia berkata kalau dia mempunyai informasi yang mungkin akan berguna untuk menyelamatkan orang-orang yang diculik seperti elf. Ark di sini bertanya kepada Ariane apa yang akan dia lakukan, dan Ariane di sini sangat mengerti kalau Chiyome berlatih sejak kecil untuk bisa menyelamatkan kaumnya yang selalu jadi sasaran para penculik, sama seperti dirinya yang terus berlatih untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Jadi Ariane pun di sini tidak ada alasan untuk menolak kerjasama yang diajukan oleh Chiyome. Ark pun di sini merasa sangat senang dan akan membantu sebisa mungkin untuk menyelamatkan para korban penculikan. Di tempat lain, pangeran kedua merasa sangat kesal karena rencana pembunuhan adiknya Ruyarna masih abu-abu sebab orang suruhannya malah diserang oleh orang yang tidak dikenal. Dan dia hanya mendapatkan informasi kalau jasad putri Ruyarna tidak ditemukan, tetapi salah satu prajuritnya memang sudah berhasil membunuhnya waktu itu. Namun Dakares masih merasa khawatir jika sampai dia masih selamat, maka pangeran kedua akan dicurigai sebagai dalang karena memang dirinya memiliki keterlibatan dengan para penculik elf. Salah satu ajudannya, Cetrion, menyarankan Pangeran Dakares untuk mengungsi terlebih dahulu karena bisa saja ada orang yang mengincar nyawanya, dan pangeran kedua ini pun langsung menurutinya karena memang tidak ada pilihan lain. Selanjutnya, di dalam perjalanan, Ark baru saja tahu kalau pendiri dari klan Jinshin itu adalah Hanzo. Meski dia seorang manusia, tetapi dia tetap menyelamatkan banyak kaum setengah binatang yang selalu diperlakukan buluk oleh kekaisaran sejak dulu. Jadi, awal mula klan Jinshin itu lahir dari Hanzo. Mendengar cerita itu, Ark merasa sangat kegirangan karena cerita itu sangat roman bagi seorang gamer dan otaku sepertinya. Tidak lama dari itu, mereka telah menemui markas para penculik yang telah menyandra banyak sekali kaum setengah binatang. Chiyome berkata kalau malam ini akan ada 4 lokasi yang akan diserang oleh klannya supaya terjadi beberapa keributan di seluruh tempat ini yang bisa meminimalisir para prajurit kerajaan yang datang ke tempat ini. Namun dia berpikir kalau sepertinya para prajurit di tempat lain tidak bisa selamat karena harus mengulur waktu ketika para sandera dipindahkan. Chiyome pun merasa pengorbanan itu memang diharuskan, tetapi Ark dan Ariane berkata kalau hal itu mungkin bisa diatasi dengan Ark karena dia bisa menggunakan sihir teleportasi. Mendengar hal itu, Chiyome terkejut karena Ark bisa menggunakan sihir ruang dan waktu yang legendaris seperti pendirinya Hanzo. Karena mengetahui hal itu, maka seluruh rekannya mungkin bisa diselamatkan. Jadi dia berniat untuk memberitahu teman-temannya terlebih dahulu kalau rencananya sedikit berubah berkat bantuan Ark. Tetapi sebelum aksi dimulai, Ark dan Ariane makan terlebih dahulu untuk memaksimalkan performanya. Setelah selesai, Ark di sini mencoba menggunakan topeng yang cukup mencolok agar bisa menarik perhatian. Namun reaksi dari Ponta dan Ariane terlihat sangat jijik karena topengnya begitu jelek menurut mereka. Setelah Chiyome datang, dia memperkenalkan salah satu rekannya yang bernama Goemon, dan Ark yang mendengar nama itu langsung paham kalau arti dari kata 6 klan ninja ini persis seperti yang ada di Jepang, yang kemungkinan besar sang pendiri yaitu Ninja Hanzo adalah seorang reinkarnator juga. Di saat itu, Ark ditatap tajam oleh Goemon yang sepertinya dia ingin mengetes kekuatan fisik dari Ark. Tidak lama dari itu mereka malah menjadi akrab, dan saat waktunya tiba, seluruh tim mulai berpencar dan Ark bersama Goemon akan mengalihkan perhatian dari depan dengan cara yang mencolok. Lalu, setelah masuk, mereka pun dikepung oleh puluhan prajurit. Namun, mereka bisa mengalahkan para penjaga dengan mudah. Tidak disangka sihir gabungan antara Goemon dan Ark menjadi sangat di luar kendali sehingga mereka malah tertimbun serangan sendiri. Di sisi lain, Ariane dan Chiyome telah berhasil menyusup ke bagian dalam tanpa diketahui karena keributan yang telah dibuat oleh Ark dan Goemon. Di tempat lain, Pangeran Dakares mendapatkan informasi kalau rumah para budak yang telah diculik telah diserbu lagi. Jadi dia menyuruh bawahannya untuk mengatasi hal itu karena dia tidak bisa kehilangan lagi sumber pendapatannya. Ark dan Goemon pun di sini terus menyita perhatian para tentara, sementara para ninja telah berhasil menyusup dengan mudah meski telah dihadang oleh beberapa penjaga. Setelah Ariane dan Chiyome berhasil masuk, mereka dibuat terkejut karena di sini banyak sekali kawan mereka yang telah ditangkap dan disekap oleh para manusia. Para tawanan pun di sini merasa sangat senang karena ada pertolongan datang ke tempat ini. Meski beberapa penjaga datang lagi, tetapi mereka dapat mengalahkannya dengan mudah.
Setelah itu mereka berdua memanggil Ark karena misi penyelamatan kali ini telah berhasil dan yang tersisa hanya di bangunan satunya. Ark pun di sini akan membantu Chiyome untuk memindahkan para korban, sementara Goemon akan menahan para musuh di sini sendiri selagi mereka pergi. Kemudian setelah menyelamatkan para tawanan tadi, Chiyome dan yang lain dibuat terkejut karena banyak dari rekan mereka yang telah meninggal karena sakit dan tidak bisa dijual, jadi mayat mereka dibiarkan membusuk di penjara. Hal ini tentu sangat kejam, tetapi mereka harus kembali dan menyelamatkan para tawanan yang selamat ke tempat yang aman. Setelah dipindahkan menggunakan sihir teleportasi, Ark berniat kembali untuk membantu Goemon karena dia ingin menyelesaikan semua ini setelah melihat sesuatu yang menyayat hati tadi. Goemon pun di sini sudah cukup terluka, namun Ark di sini langsung meluluh lantakan tempat ini bersama Goemon dengan brutal. Tidak disangka setelah kembali, Ark telah membawa jasad para tawanan yang telah meninggal untuk bisa dikremasi. Dan di sini bisa terlihat kalau para tawanan yang telah meninggal ini menerima takdir mereka sambil berterima kasih kepada para penyelamatnya. Di tempat lain, Pangeran Dakares menerima informasi lagi kalau rumah tawanan para manusia binatang itu telah dihancurkan. Hal itu membuat dirinya menjadi sangat kesal karena semua sumber pendapatan miliknya telah sirna. Di saat dia akan memastikannya sendiri, tiba-tiba dia ternyata dihianati oleh bawahannya sendiri, Cetrion, yang ternyata Cetrion sudah berafiliasi dengan pangeran pertama Sek untuk menjebak Pangeran Dakares agar dia menjadi pelaku utama tentang penculikan para elf dan manusia binatang. Sementara yang menghabisi Putri Yuriarna juga akan diserahkan kepada Pangeran Dakares. Jadi saat ini pangeran pertama Seklah yang akan menduduki tahta kerajaan tanpa persaingan dari siapapun. Setelah mengantarkan para tawanan, Chiyome berterima kasih kepada Ark dan Ariane karena telah membantunya kali ini. Chiyome pun di sini berkata akan menjadi lebih kuat lagi supaya bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Sedangkan Ark dan Goemon terlihat menjadi sangat akrab karena beberapa kesamaan mereka. Di tempat lain, Putri Yuriarna telah berhasil ke kota Limbult dengan selamat dan bertemu dengan kakak perempuannya. Tetapi dia dibuat terkejut karena dia mendengar berita kalau dirinya telah dihabisi oleh Pangeran Dakares yang berniat menyingkirkan pesaing untuk naik tahta. Tetapi Putri Yuriarna yakin kalau pangeran pertama juga ada ikut campur dengan hal ini. Jadi dia ingin agar berita tentang dirinya yang masih hidup dirahasiakan terlebih dahulu dan ingin segera membahas tentang masa depan mereka dengan para elf sebab kerajaan telah melanggar perjanjian akibat oknum Marquis Diento yang sering menculik para elf. Di tempat lain, setelah Ark berpisah dengan Chiyome yang sudah memberi informasi penting di mana para tawanan elf telah dijual ke Kekaisaran Suci Revlon, Ariane pun di sini langsung menghabari Danka tentang hal ini. Dan Ariane menjadi lebih serius lagi setelah dia tahu kalau Kekaisaran Suci terlibat dalam kasus ini. Ark pun di sini menjadi lebih bersemangat karena dia akan pergi ke luar negeri untuk pertama kali di dunia ini untuk melaksanakan misi. Dan di tempat Kekaisaran Suci Revlon, sang Kaisar Revlon menerima informasi tentang terbunuhnya Pangeran Dakares dan Putri Yuriarna. Selain itu, Kaisar juga menerima informasi kalau bawahannya sudah siap untuk menghancurkan kerajaan Roden dengan monster jinakannya. Setelah mendengar kalau Kekaisaran Suci menawan lebih banyak elf, Ark dan Ariane menuju ke sana. Namun dalam perjalanan mereka bertemu dengan kawanan Wyvern yang membuat burung pembawa informasi ketakutan untuk terbang. Ark pun di sini dengan gagah berani langsung mengatasi hal itu dengan cara hal itu membuat kawanan Wyvern itu kabur. Namun di saat yang sama, serangan Ark juga mengenai rekan mereka yang membuat Ark panik. Namun di saat itu dari atas ada seorang elf yang memperhatikan mereka. Setelah sampai di kota terdekat, Ark bertanya kepada Ariane tentang rute yang akan mereka lewati. Namun sepertinya Ariane di sini masih terlihat gelisah saat menuju ke Kekaisaran Suci. Ternyata hal yang membuat Ariane gelisah adalah Kekaisaran Suci Revlon adalah negara yang melegalkan penculikan dan perbudakan dari ras seperti elf dan manusia setengah binatang. Jadi Ariane yang seseorang elf pun harus berhati-hati ketika di sana dan bisa saja dia menjadi incaran juga. Di saat itu tiba-tiba ada elf yang mendekat bernama Karsi. Dia telah melihat sihir Ark tadi pagi di gurun. Tetapi saat Ariane melihat kalau Karsi tidak menyamar, langsung menutup Karsi karena menurutnya akan berbahaya jika seorang elf sepertinya diketahui oleh orang-orang di sini. Tetapi siapa sangka setiap orang yang mengenal Karsi di sini sangat akrab dengannya yang membuat Ariane kebingungan karena seorang elf sepertinya bisa berteman baik dengan manusia. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ternyata Karsi sudah tinggal di sini 10 tahun lalu. Dan Karsi juga berkata kepada Ariane kalau dirinya meyakini kalau di masa depan para elf dan manusia bisa hidup berdampingan.
Namun Ariana yang masih skeptis dengan hal itu menolak karena manusia sering menculik rasnya. Namun Karsi pun menjawab lagi, kalau hal itu belum tentu membuat semua manusia terlihat jahat karena ada juga manusia baik seperti yang ada di kota ini. Kembali lagi ke topik pembahasan di mana Karsi adalah seorang peneliti biologi monster dan dia ingin meminta bantuan kepada Ark karena sebelumnya dia telah melihat kekuatannya. Dia berani bayar beberapa informasi termasuk peta kekaisaran dan buku monster yang sangat diinginkan oleh Ark dan Ariana yang sedang menuju ke sana. Mau tidak mau, mereka pun akhirnya menerima permintaan dari Karsi untuk membawa mayat monster karena mereka membutuhkan peta kekaisaran juga. Jadi mereka akan berangkat besok pagi. Malamnya, Ark dan Ariana memesan kamar dengan syarat agar tidak ada yang masuk ke dalam kamar mereka karena identitas Ark takut terbongkar. Di saat itu, Ark dan Ariana meminum sake yang cukup kuat dari bonus pemilik penginapan. Tetapi siapa sangka kalau Ariana yang kuat ini ternyata lemah terhadap sake yang membuat dia hilang kendali akibat mabuk. Dan malam itu pun Ariana mengigau sambil berkata kalau manusia dan elf tidak mungkin bisa hidup berdampingan. Tetapi suara kekacauan semalam disalahartikan oleh orang-orang yang mendengarnya yang mengira kalau mereka berdua telah dimabuk asmara dengan brutal malam itu. Padahal aslinya Ark berusaha menahan Ariana yang mabuk dengan brutal. Paginya mereka pergi bersama Karsi dan rekannya untuk memburu Sandworm dengan mayat goblin sebagai umpan. Di saat perjalanan, Ariana terlihat mabuk dan masih tidak percaya dengan manusia. Tetapi Karsi mengatakan kalau rekannya ini bisa dipercaya. Tidak butuh waktu lama dari itu ada kawanan Wyvern. Apalagi kereta di belakang mereka telah hilang dan benar saja monster Sandworm itu telah menyerang rekan Karsi. Ariana pun di sini berusaha menolong orang itu, tetapi untungnya Ark berhasil menahan monster itu dan menyuruh Ariana mundur. Setelah semuanya aman, Ark melakukan hal yang luar biasa. Mereka semua hampir tidak percaya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Ark. Tetapi misi kali ini berhasil selesai tanpa masalah apapun, jadi Karsi memberikan imbalan sesuai kesepakatan awal. Namun sebelum itu, Aryan bertanya kepada Karsi kenapa dia lebih memilih hidup berdampingan dengan manusia di sini. Karsi pun menjelaskan kalau awalnya dia juga takut kepada manusia. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata dia sadar kalau tidak semua manusia itu jahat. Apalagi dia mendengar berita kalau penguasa di Lambut di kerajaan Roden telah menikahi seorang gadis elf karena saling suka setelah elf itu diselamatkan ketika akan dijadikan budak. Dan Karsi pun semakin menjadi yakin kalau manusia dan elf itu suatu saat nanti pasti akan hidup berdampingan dengan damai. Di tempat lain terdapat seorang pria bernama Fumba yang sedang bermain-main dengan wanita. Dia ditegur oleh utusan kekaisaran kalau akhir-akhir ini banyak orang-orang yang menghilang di kota tanpa diketahui. Fumba pun mengatakan kalau dia hanya menculik para penjahat dan budak untuk memberi makanan peliharaannya. Dan di saat mereka menuju ke tempat peliharaannya, tidak disangka salah satu wanita yang di samping Fumba malah dijadikan tumbal untuk monster peliharaannya. Dan Fumba pun di sini yakin kalau misi untuk menghancurkan negara akan sukses besar dengan peliharaannya ini. Setelah berjalan beberapa hari, akhirnya Ark tiba di kota Kashyyyk, kota perbatasan antara kerajaan Roden dan kekaisaran suci. Sumber informasi mengatakan kalau para elf yang diculik dibawa ke kota ini terlebih dahulu, jadi mereka berniat untuk mencari informasi terlebih lanjut di kota ini. Setelah berkeliaran seharian, Ark mendapatkan beberapa informasi kalau keamanan di kota ini cukup kacau karena akhir-akhir ini sudah banyak orang yang menghilang secara misterius, tetapi dia tidak menemukan informasi tentang para elf yang diculik. Namun di saat itu tiba-tiba dia mendengar suara teriakan yang membuat Ark langsung bergegas untuk menolongnya. Dan tanpa butuh waktu lama, Ark berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Wanita itu pun yang tadi ada di tempat Fumba langsung memeluk Ark karena ketakutan. Tetapi di saat itu Ariana datang dan menjadi salah paham dengan apa yang terjadi meski Ark sudah menjelaskan kalau dia hanya menyelamatkan gadis ini. Bahkan Ariana di sini terlihat marah yang kemungkinan itu adalah rasa cemburu yang tidak bisa diungkapkan. Di tempat lain para preman tadi yang gagal melaksanakan misi dari Fumba malah dijadikan makanan hidup untuk monsternya. Fumba pun di sini tanpa rasa bersalah pergi dan dia melihat kalau monster jinakannya yang besar terlihat kelaparan. Jadi dia akan segera mengambil stok makanan di kota.
kota. Lalu di luar kastil ini, Ariane di sini mendapatkan informasi kalau para elf yang diculik 4 bulan lalu dibawa ke kastil ini. Mereka pun tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak, tetapi Ariane di sini berniat untuk memastikannya sendiri dan tidak akan meninggalkan siapapun. Meskipun kastil ini dijaga ketat, tetapi Ark dan Ariane berhasil menyusup ke dalam dengan mudah dan Ariane bisa membuka sebuah ruangan rahasia berdasarkan informasi yang telah dia dapatkan. Meski di depan sana ada penjaganya, tetapi Ark dan Ariane langsung mengalahkan mereka dengan easy. Saat mereka masuk, mereka mencium bau menyengat dari binatang yang telah meninggal. Dan tidak lama dari itu, Fumba datang sendiri ke tempat ini yang membuat Ark dan Ariane cukup kaget. Fumba yang melihat kemolekan tubuh Ariane pun langsung berkata kalau dia ingin menjadikan Ariane sebagai wanitanya. Jadi Fumba langsung menyuruh Ariane untuk menghabisi Ark. Mendengar itu, Ark langsung menyuruh Ariane untuk tidak mendengarkannya. Tetapi Ark malah diserang oleh Ariane yang terlihat kalau dia sedang tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Setelah tahu kalau Ariane adalah elf, Fumba semakin kegirangan lagi karena dia mendapatkan barang berharga. Ark pun menggunakan sihir anti kutukan, tetapi hal itu tidak bekerja dengan baik karena Ariane terus menyerang tanpa ampun. Di saat itu, Ark menemukan sedikit keanehan dan menyuruh Ponta untuk mengeceknya. Dan benar saja, Ponta berhasil menarik keluar monster yang membuat Ariane tidak sadar. Ark tahu kalau monster Im itu selalu melancarkan sihir ilusi terus-menerus di titik buta seseorang. Dan Fumba di sini tidak menyangkalnya karena dia sendiri adalah penjinak monster dari desa penjinak Rozombaya. Fumba di sini masih merasa sombong dan angkuh, namun Ark mulai sadar kalau cincin monster yang sudah dia kalahkan waktu itu ternyata ulah Fumba yang telah mengendalikan mereka secara paksa. Ark pun di sini bertanya kepada Fumba tentang elf yang dibawa ke tempat ini 4 bulan lalu. Namun Fumba menjawab dengan nada watados alias wajah tanpa dosa yang nyebelin kalau para elf itu telah dijadikan bahan eksperimen oleh kekaisaran. Dan sisanya dia merawatnya dengan baik alias menjadi budak pemuas nafsunya dan berakhir menjadi makanan para monsternya yang imut di sini. Mendengar hal itu, Ark yang tidak pernah marah pun menjadi murka. Lalu monster panggilan Fumba langsung meninggal seketika. Tetapi Fumba di sini masih tidak menyerah dan memanggil lebih banyak lagi monster di sini. Namun Ark di sini tidak gentar sedikit pun. Lalu Ark pun di sini membantai semua monster yang dipanggil oleh Fumba. Namun di saat Ariane dalam bahaya, Chiyome datang untuk membantu. Ark di sini kaget karena melihat ada Chiyome di sini. Namun Chiyome berkata kalau dia sudah bilang kepada Ariane kalau dia akan segera bergabung. Namun Ark di sini belum mendengar detailnya karena Ariane kepala ngambek karena suatu alasan. Di saat itu Fumba berkata kalau masih banyak monster panggilannya yang akan menyerang. Tetapi Chiyome berkata kalau para ninja telah menghabisi semua monster yang ada di sini. Jadi Fumba saat ini akan segera mereka tangkap. Namun tiba-tiba terjadi gempa yang cukup besar. Ternyata menurut Fumba itu disebabkan oleh peliharaan terbaiknya yang mengamuk akibat kelaparan. Dan dia pun akan membiarkan monsternya menghadapi para penyusup di sini. Meski ingin mengejar, tetapi Ariane yang sedang pingsan dalam bahaya. Jadi Ark menolongnya terlebih dahulu dari reruntuhan. Setelah keluar, Ark menyadari kalau monster yang dimaksud Fumba adalah Hydra yang mempunyai kemampuan regenerasi super dan tahan terhadap beberapa serangan sihir. Di saat Chiyome menyarankan untuk menyusun persiapan terlebih dahulu, tiba-tiba Hydra itu langsung menyerang. Fumba yang mengendalikan Hydra itu merasa sangat puas karena dia telah merasa menyingkirkan para pengganggu itu. Dan di saat itu kita flashback terlebih dahulu di mana kekuatan Fumba tidak pernah diakui oleh para tetua di desanya. Dan bahkan mereka menganggap kalau Fumba ini masih lemah. Dan bahkan saat menghadap kaisar, kekuatan Fumba pun masih dianggap remeh. Tetapi sekarang dia berkata, "Saya akan lawan! Saya akan lawan!" Maksudnya dia berniat untuk menghabisi orang-orang yang telah meremehkannya. Karena saat ini dia merasa dirinya tidak terkalahkan dengan monster Hydra yang telah dikendalikan. Untungnya Ark di sini berhasil selamat berkat perisai miliknya yang membuat Chiyome masih merasa heran siapa sebenarnya sosok Ark ini.
Di saat itu, mereka berdua merasakan aura membunuh yang sangat kuat dari Ariana yang sudah sadar karena tidak terima dirinya telah dikendalikan oleh Fumba. Dia juga mendengar semua percakapan di mana dirinya diremehkan dan kaum elfnya dijadikan sebagai bahan eksperimen. Jadi, dia akan membuat Fumba merasakan kesengsaraan saat ini juga. Namun sepertinya Fumba di sini menganggap kalau para penyusup itu telah mati. Jadi, Ariana berkata kalau ini waktu yang tepat untuk menyergapnya. Namun Ark yang melihat kalau Hydra itu sedang menuju kota merasa tidak bisa diam saja. Chiyome di sini merasa khawatir kepada Ark, tetapi Ark berkata kalau dia bisa mengatasi hal ini. Ariana pun di sini sangat percaya kepada kekuatan Ark dan mereka berdua akan mengalahkan Fumba. Di tempat lain, para penjaga kota telah bersiap untuk mengarahkan pasukan sambil mengungsikan para penduduk karena ada monster raksasa Hydra. Monster raksasa Hydra yang datang ke sini. Dan di saat monster itu akan menyembur, Ark pun di sini datang menyerang, tetapi serangannya masih bisa ditahan. Lalu, meski sempat terpojok, tetapi Ark berhasil menyerang balik dengan caranya sendiri. Benar saja, Hydra itu tetap bisa beregenerasi meski beberapa kepalanya telah dipotong. Melihat hal itu, Ark tidak bisa diam saja dan akan mengeluarkan monster panggilannya Ifrit meski hanya bisa ditahan sampai 5 menit karena memerlukan kekuatan yang luar biasa. Ariana dan Chiyome yang melihat Ifrit pun keheranan karena Ark bisa melakukan sesuatu yang luar biasa lagi. Di saat itu, Ponta berhasil menemukan keberadaan Fumba yang kaget karena ada makhluk lain yang telah dipanggil oleh Ark. Di saat itu, Ariana datang bersama Chiyome yang membuat Fumba kesal karena terus-menerus ada pengganggu. Ariana di sini pun memprovokasi Fumba dengan mengatakan kalau dia itu Yowaimo alias lemah. Karena menurutnya dia hanya bisa mengendalikan monster yang kuat dan menindas yang lemah saja. Kata-kata itu sangat nusuk kepada Fumba karena memang dari dulu dia dianggap tidak berguna dan lemah karena kekuatannya yang diremehkan. Akhirnya Fumba pun menjadi sangat kesal dan berniat untuk menghancurkan segalanya. Tetapi Arian di sini yang sudah sangat marah pun tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Dia juga berkata kalau trik yang sama tidak akan kena kepadanya lagi. Chiyome pun di sini ikut membantu dengan merusak pola sihir yang ada di tubuh Fumba untuk mengendalikan Hydra itu. Dan setelah dirusak sedikit saja, maka pengendaliannya terhadap Hydra akan lepas. Bukannya panik, Fumba di sini malah tertawa karena dengan begini Hydra itu telah di luar kendali. Jadi semua orang di kota akan menjadi santapan Hydra itu tanpa henti. Tetapi Arian berkata kalau monster itu tidak akan kemana-mana karena ada Ark di sana. Jadi untuk saat ini dia akan menghabisi Fumba yang panik sekarang juga. Dan akhirnya Fumba pun menjadi arang. Di sisi lain, Ifrit mulai menyerang Hydra dengan brutal dan membuat Hydra itu ketakutan. Tetapi Ark tidak membiarkannya kabur begitu saja dan langsung melemparkannya ke atas dengan kekuatan luar biasa. Lalu Arian dan Chiyome pun di sini hanya bisa merasa heran karena Ark selalu berkata tidak ingin mencolok, namun tindakannya selalu saja mencolok dan membuat semua orang terheran-heran. Setelah mereka kembali bertemu, Ark menjelaskan kalau itu adalah makhluk panggilan dari dimensi lain yang akan menghilang setelah 1 menit. Chiyome pun di sini berkata kalau semoga saja makhluk itu tidak menjadi objek penyembahan bagi orang-orang. Dan tidak lama, burung pembawa pesan dari Danka datang dan mengatakan kalau putri kedua kerajaan Roden, yaitu Putri Yuriarna, telah bertemu dengan tetua elf Fangas dan ayah Ariana untuk membahas tentang para penculik elf yang dilakukan oleh oknum tertentu. Isi dari pertemuan itu adalah permintaan maaf dari kerajaan Roden tentang penculikan, dan kerajaan akan bertanggung jawab juga untuk mencari semua elf yang telah diculik. Bukan hanya itu saja, Putri Yuriarna berkata kalau dia ingin dukungan para elf supaya dia bisa menaik tahta. Karena pangeran pertama Sek didukung oleh Kekaisaran Suci Revlon Agung, sementara pangeran Dakares didukung oleh Kekaisaran Revlon Suci. Jika salah satu dari mereka menjadi pemimpin, maka keberlangsungan perjanjian damai dengan elf tidak akan ada yang menjamin. Jadi jika Yuriarna naik tahta, maka dia dengan yakin bisa hidup berdampingan dengan para elf dan siap membantu jika para elf diserang oleh Kekaisaran.
Apalagi di kota Lambult telah ada pernikahan antara elf dan manusia. Jadi ini saatnya untuk mewujudkan impian agar bisa hidup berdampingan antara elf dan manusia. Mendengar hal itu, tetua elf pun setuju dan berharap hubungan mereka terus membaik ke depannya. Dan kembali lagi ke tempat Ark, mereka bertiga mengobrol dengan santai tentang isi pertemuan Putri Yuriarna dan tetua elf yang saling ingin merangkul untuk perdamaian antara manusia dan elf lagi. Aryan pun di sini merasa kalau setelah bertemu Ark, kehidupannya telah berubah total karena hal baik terus berdatangan. Chiome pun merasa begitu juga. Intinya mereka senang karena kerajaan Roden mau ikut membantu mencari elf yang diculik, jadi mereka bisa menjadi sedikit lega. Selanjutnya kabar tentang Putri Yuriarna yang masih hidup sampai di pangeran pertama sekt. Namun dia merasa masih tidak masalah karena masih mempunyai rencana lain untuk naik tahta. Dan Putri Yuriarna pun di sini masih kepikiran kalau saat itu dia memang sudah meninggal. Tetapi di saat itu juga dia melihat ada sosok malaikat yang telah menyelamatkannya. Jadi dia merasa masih ada hal yang harus dilakukan saat ini. Dan di saat Kekaisaran Timur Revlon mendengar kalau Hydra telah dikalahkan bersama Fumba, sang Kaisar Revlon menjadi sangat penasaran dengan sosok yang telah mengalahkan Hydra itu. Tetapi yang lebih penting saat ini, cincin pengendali monster telah berhasil mereka duplikat menjadi lebih baik lagi, jadi mereka masih bisa mengendalikan para monster dengan mudah. Ark pun di sini merasa sangat senang karena petualangannya di sini. Dia pun berencana untuk terus berpetualang sambil tidak mencolok, tetapi Aryan dan Chiome tidak percaya dengan bualan itu karena Ark selalu mencolok saat beraksi. Chiome pun di sini malah dibuat kaget karena baru tahu kalau sosok Ark adalah tengkorak. Akhirnya Aryan menjelaskan kalau Ark terkena kutukan, jadi saat ini mereka berencana mengunjungi mata air suci Dragon Lord yang mungkin bisa menghilangkan kutukannya. Ark juga bertanya apakah dia bisa memasuki desa Jinsin suatu saat nanti, dan Chiome pun di sini tentu menyebutnya dengan baik meski masih sangat kaget. Dan akhirnya perjalanan Ark season 1 ini pun telah berakhir. Sungguh cerita yang sangat luar biasa di mana Ark yang seorang gamer ganteng idaman, maksudnya gamer yang tiba-tiba datang ke dunia ini dengan sosok avatar miliknya, malah dihadapkan dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Entah petualangan apa lagi yang menanti Ark ke depannya, tetapi patut kita nantikan kelanjutannya. Sebelum itu izinkan admin berterima kasih kepada kalian yang sudah untuk support channel ini walaupun uploadnya ya gak nentu. Semoga kalian tetap enjoy dan betah di channel ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini ya guys ya. Buat para membership juga yang udah support, terima kasih banyak. Saweran dari viewer juga, terima kasih. Jumpa lagi di next video. Adios.